Portal informasi seleksi PPPK Guru 2022 itu masih menampilkan tulisan, pengumuman hasil seleksi ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Kasihan loh, ini sudah mau masuk pekan keempat, tetapi belum ada kepastian kapan diumumkan. Ingat, P1 itu sudah menunggu lebih dari 1 tahun. Ucap Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda kepada jpnn.com, Sabtu, tanggal 18 Februari tahun 2023. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda menyodorkan solusi terkait pengumuman hasil seleksi PPPK Guru 2022. Dia mendesak Kemendikbudristek agar tidak memaksakan diri mengumumkan hasil seleksi secara bersamaan untuk P1, P2, P3, dan P4. Jika untuk P1 pengolahan datanya sudah kelar, maka segera umumkan saja khusus P1. Tidak perlu menunggu pengolahan data P2 hingga P4 selesai. Terlebih Panselnas CASN sudah telanjur menggunakan istilah P1 atau prioritas pertama, maka wajar jika P1 yang diprioritaskan untuk diumumkan dan diangkat lebih awal. Terlalu lama kalau harus menunggu P2 hingga P4 selesai. Guru P1 adalah prioritas pertama dalam seleksi PPPK 2022, kata Huda. P1 itu datanya sudah ada, berbeda dengan P2 sampai P3 yang menggunakan metode observasi. Itu perlu waktu panjang, ucapnya. Politikus PKB itu mengatakan, jika Panselnas CASN memaksakan pengumuman hasil seleksi PPPK Guru 2022 dilakukan bersamaan P1 hingga P4, maka kasus seleksi PPPK 2021 bakal terulang lagi. Solusi yang disodorkan Huda itu sebenarnya bukan yang baru, karena mirip dengan ide PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana, yang disampaikan pada Oktober tahun 2022. Pada tanggal 20 Oktober tahun 2022, PLT Dirjen GTK Nunuk Suryani menerbitkan surat yang ditujukan langsung kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian. Pada tanggal 23 Oktober tahun 2022, Bima Haria Wibisana kepada wartawan terang-terangan mengaku belum sreg dengan usulan Kemendikbudristek yang menetapkan jadwal pendaftaran pelamar prioritas 1 P1 berbarengan dengan P2, P3, dan pelamar umum. Bima Haria khawatir jadwal pendaftaran yang berbarengan itu menimbulkan gelombang protes dari guru lulus PGPPPK 2021. Bima mengatakan jumlah P1 cukup banyak dan harus dipastikan dahulu penempatan mereka, baru menyusul kelompok P2, P3, dan pelamar umum. Jangan semuanya diselesaikan tahun ini, seharusnya bertahap, kata Bima seusai penandatanganan kerjasama BKN dengan Universitas Terbuka di Gedung Kualitas, Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Saya khawatir bila nanti P1, P2, P3 diselesaikan tahun ini akan menimbulkan gelombang protes terutama bagi guru lulus PG, cetusnya. Bima Haria mengatakan banyak Pemda yang tidak tahu posisi Dapodik, sehingga terlalu berisiko jika P2 dan P3 langsung diikut sertakan bersama-sama dengan guru lulus PG. Bima menilai alangkah bijaknya bila guru P1 diamankan terlebih dahulu posisinya. Sebab, mereka sudah 2 kali ikut tes PPPK.
Bima Haria menegaskan pihaknya ingin menyelesaikan 193.954 guru lulus PG dahulu. Setelah diketahui ada sisa formasi, baru pendaftaran untuk P2 dibuka. Begitu juga ketika ada formasi sisa, P3 masuk. Jika ada sisa lagi, pelamar umum diberikan kesempatan. Prinsipnya dibuat bertahap agar yang berhak tetap menerima haknya, tegas Bima Haria saat itu.